Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ahli gizi Rosehan. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Kita masih dalam masa pandemi, tetap lakukan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun ya. Oke, satu lagi, jangan lupa makan buah sayur ya, itu pesannya. Baik, hari ini saya mau berbagi tips buat si kecil ya, karena saya jarang ya membicarakan masalah makanan untuk si kecil. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mempunyai anak masih balita, yang masih baru lahir dan lain-lain bisa mendengarkan apa saja yang mau saya sampaikan. Jadi begini ya, kalau mau mencetak anak kita menjadi cerdas, kita harus persiapkan yang namanya 1000 hari kehidupan atau 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Hitungannya itu pemirsa, kalau kita hitung sejak hamil ya, 9 bulan 10 hari, kemudian lahir sampai anak itu berusia 2 tahun. Masa-masa ini yang kita kenal dengan namanya periode emas ya. Artinya di mana kita mau mencetak anak kita menjadi pintar cerdas, saat inilah kita harus benar-benar memperhatikan gizinya. Karena gizi merupakan fondasi agar anak kita menjadi lebih cerdas ya. Oke. Di masa kehamilan ya, di masa kehamilan ibu harus selalu menjaga pola makan yang sehat, gizi seimbang, makanlah beraneka ragam, makan sayur dan buah. Selama hamil, ibu-ibu harus merasakan bahwa ibu tidak sendiri. Ibu sudah mempunyai satu orang di dalam perut yang perlu makan. Oleh karena itu makannya tidak bisa lagi seperti biasa, harus menambah ya jumlah makannya biar terpenuhi kebutuhan gizi pada masa hamil. Jangan sampai ibu hamil itu terkena namanya anemia ya. Kemudian juga kekurangan gizi yang lain yang kita kenal dengan namanya KEK, kurang energi kronis, di mana lingkar lengan ini kurang dari 23,5 ya. Pas 23,5 itu sudah terkena namanya KEK ya. Nah ini sangat tidak baik bagi ibu nanti melahirkan anak, akan melahirkan anak yang namanya BBLR, berat badan lahir rendah, bisa juga meninggal, cacat dan lain-lain ya. Menjaga pola makan, selalu konsumsi asam folat, zinc ya, dan beberapa vitamin dan mineral. Setelah itu baru dia lahir, dan saat lahir jangan lupa ibu harus memberikan namanya ASI ya. ASI diberikan sejak ibu melahirkan ya. Kadang-kadang hari pertama belum keluar, jangan sampai beri yang lain ya. Hari kedua dan kadang-kadang hari 3 sudah baik keluar. Ibu harus memberikan ASI kepada anaknya, karena ASI adalah makanan terbaik ya. Tidak ada makanan terbaik di dunia ini selain ASI ya pemirsa. Nah ASI ini diberikan selama 6 bulan ya. WHO sudah menjamin ibu cukup memberikan ASI saja, anak ibu akan sehat, akan terlindungi, akan ada zat kekebalan di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia menjadi lebih sehat ya. Dan anak yang lahir dengan memberi ASI lebih sehat ya, lebih jarang sakit dibanding anak yang diberikan makanan lain ya. ASI harus selalu eksklusif, artinya tanpa diberikan makanan yang lain, hanya ASI saja selama 6 bulan. Nah setelah itu, nah ini yang mau saya sampaikan, ibu baru boleh memberikan makanan pendamping ASI. Nah ini yang mau saya jelaskan lebih rinci ya pemirsa. Makanan pendamping ASI itu diberikan setelah 6 bulan. Kenapa? Karena kandungan gizi pada ASI sudah mulai berkurang. Dia harus ada asupan bahan makanan dari luar ya. Apa saja yang harus kita berikan kepada anak kita? Pertama tipsnya adalah berikan satu jenis makanan dulu. Perkenalkan anak itu satu jenis makanan. Misalnya Anda perkenalkan dulu sih yang namanya yang pahit-pahit ya, artinya Anda menghindari dulu, maksudnya jangan dulu yang buah-buah ya, karena buah manis. Kasih sayur dia, misalnya hari ini ibu kasih bayam ya, tapi jangan besok ganti lagi ya. Selama beberapa hari, kurang lebih 5 sampai seminggu itu ibu kasih bayam aja sayurnya ya. Kenapa diberikan itu? Agar dia tahu bahwa bayam mengandung zat gizi, dan juga dia tahu rasa bayam itu bagaimana. Jangan ibu campur-campur gitu ya, karena dia akan bingung. Nanti misalnya campur daun singkong, campur wortel dan lain-lain, jadi dia tidak tahu rasa bayam. Itu satu. Yang kedua,
khusus untuk protein, sumber protein ya, ibu kasih juga satu jenis, misalnya telur ya, ibu kasih telur dulu, kasih telur beberapa hari, jangan dicampur dengan udang, misalnya dengan ikan dan lain-lain. Kenapa? Pertama, kalau anak ibu alergi, ibu sudah bisa menduga ya, dan memperkirakan bahwa dia itu alergi telur karena hanya telur yang dia makan ya. Dan kedua, dia akan tahu rasa telur itu. Nah, ini ibu berikan kepada anak ya, dalam durasi waktu 5 sampai dengan seminggu. Nanti ganti lagi dengan yang ikan, ganti lagi dengan yang, tapi dengan jenis yang satu-satu, jangan dicampur aduk, jangan mix, karena dia akan bingung rasanya bagaimana. Misalnya sayurnya itu labu siam ya, saya dulu waktu kecil kata ibu saya sering diberi labu siam ya, yang kuning itu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkenalkan yang pahit dulu, baru yang manis ya. Dan ibu membuat makanannya itu sesuaikan dengan umurnya, misalnya baru makanan lumat dulu ya, lalu saring, lalu bubur ya. Nah, ini bertahap sampai 1 tahun dia sudah mulai makan makanan seperti orang dewasa. Nah, saat kecil ini, saat 6 bulan lewat ini, kita perkenalkan sayur. Kenapa anak kita tidak suka makan sayur? Karena waktu kecil dia tidak diperkenalkan makan sayur ya. Akibatnya apa? Dia tidak kenal sayur, akhirnya dia tidak suka makan sayur. Rata-rata anak yang sudah diperkenalkan sejak kecil, dia akan menyukai sayur tersebut. Tingkat konsumsi sayur dan buah sangat rendah bisa. Di Kesdas 2018 itu 98% untuk hasil ya. Rata-rata di atas 90% ya angkanya. Dan ini sangat memprihatinkan ya, karena sayur dan buah kaya serat, kaya vitamin dan mineral yang sangat kita butuhkan. Oke. Kemudian setelah 1 tahun, perkenalkan makanan sama anak-anak ya, sama ibu-ibu. Kemudian ajak dia makan bersama, sarapan pagi bersama, perkenalkan makanan dari awal, dari makan orang dewasa, tapi jangan porsi yang banyak. Dan ini ibu lakukan sampai dia dewasa. Dan sampai 2 tahun perhatikan makanannya, kasih dia makanan yang tinggi protein, misalnya ikan ya, yang kayak di HA, misalnya dari sayuran ya. Dan gizi seimbang, selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Dan ini jarang didapat dari jajan ibu-ibu ya. Ibu harus masak sendiri di rumah biar anak-anaknya tercukupi kebutuhan gizinya ya. Sampai 2 tahun itu saat kita mencetak generasi kita menjadi lebih sehat ya, lebih cerdas dan lebih hebat. Nah, ibu yang menentukan bagaimana anak ibu bisa sehat, ibu yang bisa menentukan bagaimana anak ibu bisa makan sayur ya. Oke, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, yang selalu mengkonsumsi bahan makanan yang gizi seimbang. Kalau Anda mau bertanya, silahkan komen di video ini. Insya Allah akan saya bantu menjawab. Terima kasih. Selalu ikuti Ahli Gizi Rosihan. Selalu bagikan ya, subscribe Ahli Gizi Rosihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.